A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Terus bersyukur, terus berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di CBU 20. Ada satu curhatan dari sahabat kita, Mbak Rosita Zulfa. Jadi beliau ini mengalami satu kejadian dalam hidup beliau yang gak mudah. Beliau tadinya tujuannya baik, menolong teman beliau ya yang terlilit hutang. Nama beliau dipakai untuk pinjam. Rupanya itu jadi masalah dalam kehidupan beliau karena temannya ini lari. Ya. Jangan sampai panjenengan semuanya mengalami hal ini. Ya. Jadi harus berhati-hati. Kita baca dulu curhatan beliau, nanti kita tanggapin bersama-sama. Dan ada juga motivasi karena ada yang pernah mengalami hal yang sama seperti ini. Dari Mbak Rosita Zulfa. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya mau curhat dong Mi. Awalnya saya terlibat hutang riba karena bantu teman. Dia desak saya untuk minta tolong cari pinjaman. Sampai akhirnya saya niat bantu dia karena dia sudah mau di BAP sama rekan kerjanya. Makanya saya niat benar-benar buat bantu dia Umi. Setelah sekian lama jadi banyak yang saya pakai atas nama saya. Total sekitar ada 6 pinjol. Ada juga bank. Setelah 3 bulan berlalu dia gak ada kabar sampai saya ke rumahnya. Tapi pihak keluarganya malah menutupi keberadaan teman saya itu Umi. Berkali-kali saya ke rumahnya tapi tidak pernah bertemu beliau. Sampai saat ini sudah 1 tahun Umi. Mereka gak ada kabarnya. Saya sampai harus jual rumah buat nutupin hutang riba itu. Karena niat saya memang sudah mau keluar dari riba. Semoga Allah meridhoi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ya Umi. Mohon doanya semua, semoga saya bisa keluar dari masalah ini. Yang saya sedih sampai saya harus dijauhin sama keluarga. Ibu saya pun sampai memusuhi saya Umi. Saya hanya berbaik sangka sama Allah. Semoga semua ini
untuk menaikkan derajat saya ya Umi, karena saya sudah bertekad keluar dari riba, walaupun nantinya saya harus jual rumah untuk bayar utang riba yang uangnya buat bantu teman. Mohon pencerahannya Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Gak sedikit sebetulnya teman-teman yang begini juga ngalamin hal seperti beliau. Dulu di UCR itu ada satu yang beliau tuh malah sampai kayak rada-rada stres gitu ya. Beliau itu dipinjam namanya, pinjam 100 juta. 100 juta loh, gak sedikit itu. Yang minjemnya kabur di TKW sana, di luar negeri, malah repot tadi tuh. Itu orang hanya kenal begitu aja, bukan teman baik dari dunia nyatanya di kampung, bukan. Udah kabur, begitu ditagih malah ngancem-ngancem, mau dipermalukan lah itu. Tapi alhamdulillah, buah dari kesabaran beliau selama bertahun-tahun terzolimi ya kan, lunas hutang itu. Beliau yang bayar pakai gaji beliau, tapi lunas. Alhamdulillah, beliau senang sekali itu. Bukan nggak mungkin utang jenengan Mbak siapa tadi itu, Mbak Rosita Zulfa akan lunas, udah lunas, pasti lunas, percaya itu. 1, doa jenengan ya, jenengan itu kan terzolimi, teraniaya, terzolimi karena apa? Jenengan nggak makan uangnya, jenengan harus bayar, yang ditolong lari pula, itu kan zolim, perbuatan zolim itu. Percayalah, doa orang seperti jenengan itu, asal jenengan ikhlas loh ya, pasti Allah ijabah. Yang penting jenengan ikhlaskan apa yang sudah terjadi. Mau jenengan menggerutu, mau jenengan ngedumel, mau jenengan gak ikhlas, mau jenengan ikhlas, toh itu sudah terjadi, sudah gak ada pilihan. Jadi pilihannya cuma satu, jenengan ikhlaskan apa yang sudah terjadi. Toh Allah sudah izinkan itu terjadi. Berarti hikmahnya Allah sedang berikan satu pelajaran buat jenengan, bahwa inilah loh sengsaranya dosa riba tuh ini. Padahal saya gak makan loh Umi, betul. Tapi jenengan nyemplung ke dalam riba. Tadinya mungkin jenengan tanpa kejadian ini, jenengan gak akan tahu bagaimana dosa riba, bagaimana sengsaranya efek dari dosa riba. Tapi karena jenengan diizinkan Allah untuk nyemplung, ya lantaran nolong teman tadi, akhirnya jenengan jadi tahu. Oh ternyata kalau orang nyemplung ngambil riba itu, susahnya setengah mati ternyata. Maka dari itu saya mau hijrah dari riba. Walaupun saya gak makan uangnya, tapi saya menjadi pelakunya. Itu. Makanya jenengan semuanya itu berhati-hati kalau namanya dipakai untuk pinjaman ke bank, pinjaman ke leasing atau manapun, hati-hati sekali. Yang ditakutkan bukan orangnya lari gak bayar. Orang lari gak bayar, kita mau bayar gak ada masalah. Yang ditakutkan adalah kita dilaknat Allah, dimurkai Allah, itu yang paling kita takutkan. Jadi buat Mbak Rosita, pertama udah ikhlaskan itu terjadi. Kalau jenengan ikhlas, luar biasa itu pahala jenengan. Jenengan maafkan orang itu, udah biarin aja. Tapi jenengan juga minta kepada Allah terus supaya Allah lembutkan hati orang tersebut dan keluarganya, supaya mau bertanggung jawab. Minta kepada Allah supaya bertanggung jawab, tapi hati kita ikhlas. Ya Allah ya Rob, ya jenengan amalkan AMH untuk orang-orang itu. Satu keluarganya itu zolim semua itu. Karena aku udah tahu itu anaknya seperti itu, tapi ditutupin, itu zalim juga tuh orang tuanya, keluarganya. Tapi walau sezalim apapun itu, jangan kita balas dengan kezaliman juga, udah ikhlasin aja. Kalau jenengan bisa mengikhlaskan orang-orang yang menzalimin jenengan, luar biasa nanti balasannya Allah buat jenengan. Di dunia dapat balasan, di akhirat pun insya Allah juga pasti dapat balasan. Ya. Jenengan ikhlaskan, jenengan berdoa kepada Allah pakai wasilah AMH, lembutkan hatinya. Syukur alhamdulillah kalau Allah lembutkan hatinya sehingga bisa ganti uang kita. Tapi kalau ternyata masih belum bisa diganti pun, seenggak-enggaknya hati kita sudah ikhlas. Dan saya salutnya jenengan sampai rela mau jual rumah, itu luar biasa. Berarti jenengan ikhlas, bagus. Gak apa-apa, insya Allah pasti Allah mudahkan. Wong jenengan punya niatan untuk keluar dari riba ini, walaupun jenengan bukan yang makan, jenengan sampai rela, sampai ikhlas dimusuhin keluarga jenengan sendiri, sampai ikhlas kehilangan rumah jenengan. Insya Allah Allah ridho dengan itu. Dan bisa jadi nanti Allah lunaskan hutang jenengan yang tadi itu, tidak sampai jual rumah.
Tapi karena jenengan sudah ikhlaskan rumah itu, kalau toh nantinya terjual, insya Allah Allah ridhoi itu, suatu saat Allah gantikan dengan yang lebih baik. Jadi yang pertama ikhlaskan, lalu kemudian maafkan mereka, doakan yang baik-baik buat mereka, mintakan hidayah kepada Allah untuk mereka yang menzolimi jenengan tadi itu. Ya, saya nggak tahu ini rumah nih yang rumah jenengan yang tempatin atau rumah yang jenengan simpan jadi tabungan. Kalau rumah yang jenengan simpen, maksudnya simpen itu nggak ditempatin, tapi itu jadi aset gitu loh. Kalau rumah itu jadi aset jenengan, tabungan jenengan, itu wajib keluar zakat. Ini nasihat saya. Nanti kalau misalnya udah laku rumahnya, keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau itu rumah yang nggak ditempatin. Karena harta-harta simpanan kita itu ada kewajiban zakat 2,5%, itu hanya fakir miskin. Itu. Jadi nasihat saya itu tadi. Ikhlaskan, udah ikhlaskan, berusaha ikhlaskan. Saya percaya jenengan pasti ikhlas. Sampai jenengan mau ngerelain rumahnya terjual, berarti jenengan ikhlas. Ikhlaskan aja, udah nggak usah diingat-ingat. Toh ini sudah terjadi dan Allah izinkan ini terjadi. Berarti ada hikmah ini. Salah satu hikmah yang saya lihat di sini adalah jenengan mungkin yang tadinya nggak punya hutang riba, terus dicemplungkan Allah ke dalam dosa riba ini tadi, supaya jenengan tuh tahu ini loh efeknya dosa riba, Rosita. Jadi nanti kamu, anak cucumu jangan sampai nyentuh lagi riba karena begini sengsaranya. Efeknya luar biasa. Dan hikmah kedua yaitu supaya jenengan berhati-hati lagi, gak mudah percaya sama manusia itu ya. Tapi bukan berarti kita langsung gak mau tolong orang lain, jangan. Kita tolong tapi sebatas yang wajar-wajar. Jangan sampai kalau udah menyangkut dengan nama kita dipertaruhkan, apalagi minjamnya kita disuruh minjam riba, jangan mau. Jenengan gak rasain duitnya tapi jenengan dapat dosanya, itulah. Makanya dulu pernah ada yang nanya, Umi, gimana ya Umi kalau saya nggak pinjamin nanti dia musuhin saya, biarin dia musuhin. Daripada jangan dimusuhin Allah, mending dimusuhin manusia, ya nggak? Ya kan? Jangan dipaksa minjem ke riba, jangan nggak mau. Dimusuhin, udah biarin dimusuhin manusia, apa susahnya dimusuhin manusia? Yang penting nggak dimusuhin Allah. Ya? Hikmahnya tadi itu paling tidak udah ada 2 hikmah. Yang pertama jenengan jadi tahu ilmu hukumnya Allah tentang riba, yang kedua jenengan lebih berhati-hati lagi gitu ya. Insya Allah hutang jenengan pasti lunas. Jenengan yang sabar, jenengan ikhlas, jenengan minta terus kepada Allah. Ya, lakukan terus ibadah jenengan. Ya, wirid harian saya dilakukan. Ya, minta terus kepada Allah, kasih jalan kemudahan ya Allah. Jika engkau ridhonya rumah hamba terjual, hamba ikhlas. Segerakanlah untuk laku ya Rob dengan harga yang baik. Tapi jika engkau ridhonya dengan jalan yang lain, maka berikanlah jalan itu segera ya Rob, supaya hutang hamba lunas. Hamba ingin sekali hijrah dari riba. Dan niatan jenengan dalam hati tadi yang ingin segera hijrah dari riba, simpan terus. Percayalah, siapa saja hambanya yang mau meninggalkan riba atau hijrah dari riba, pasti Allah akan mudahkan ya. Semoga Mbak Rosita Zulfa selalu diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan kesabaran, diberikan kenikmatan beribadah, diberikan keikhlasan hati untuk menerima ujian Allah. Ini semua ujian Allah. Percayalah ujian ini gak selamanya. Ujian ini cuma sementara. Pasti setelah ini ada kemudahan ya. Semoga panjenengan sehat sekeluarga dan hubungan jenengan dengan ibunda, dengan keluarga semakin membaik. Amalkan terus AMH untuk yang tadi menzalimin jenengan, dan amalkan AMH untuk ibunda jenengan dan keluarga jenengan yang saat ini mungkin sedang membenci jenengan karena dianggapnya jenengan ini, mohon maaf, kok bodoh banget gitu nolong orang. Tapi nggak apa-apa, nolong orang itu sesuatu yang baik. Insya Allah kalau panjenengan ikhlas, jadinya pahalanya luar biasa juga. Amalkan AMH untuk beliau-beliau semuanya, supaya Allah lembutkan hati beliau-beliau semuanya sehingga menyayangi panjenengan ya. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.